Kali ini kita akan mempelajari teks, khususnya artistic tag, karena di dalam Corel terdapat dua kategori penggunaan teks. Yang pertama sebagai artistic tag dan yang lainnya adalah paragraph teks, di mana artistic tag tidak akan terpengaruh oleh aturan-aturan paragraf. Dan kita cukup dengan mengklik text tool atau F8 pada Corel kita, kemudian kita klik pada bidang yang kita inginkan. Kita tulis misalnya Muhammad di sini. Apabila kita menggunakan F8 atau tools tag ini, kita klik kemudian kita drag, maka yang terjadi adalah paragraph text yang akan kita bahas pada sesi yang lain. Baiklah, dengan memilih objek yang ada, objek teks pada bidang yang kita sudah buat tadi, kita bisa melakukan perubahan. Di sini Anda melihat ada properti modifier untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap teks yang kita buat tadi. Dan artistic text sekali lagi tidak terpengaruh oleh adanya paragraf. Dia bebas ditempatkan di mana saja sesuai dengan yang kita inginkan. Anda bisa mengatur mirrornya secara horizontal atau secara vertikal begini. Nah, kita bisa kembalikan. Anda bisa juga mengatur sudutnya, perputarannya, misalnya kita buat 90 derajat seperti ini. Kita balik juga bisa seperti ini. Kita undo dulu, Ctrl Z. Dengan menggunakan Shape Tool, Anda bisa mengatur panjangnya, jarak antar hurufnya. Misalnya saya memiliki lebih dari 2, Muhammad Arif. Misalnya seperti ini. Dengan menggunakan shape tool F10, kita bisa mengatur posisinya, kemudian kita bisa mengatur juga spasinya. Seperti apa? Oke. Hal ini akan simpel sekali. Sebagai contoh misalnya, saya mengcopy file ini, kemudian saya membuat sebuah teks yang panjang. Bekerja dengan teks sangat menyenangkan. Oke, dengan teks yang panjang begini, saya bisa mengatur bagian mana yang ingin saya samakan posisinya, di atas atau yang di bawah. Untuk melakukan penyamaan di sini, Anda bisa menggunakan penseleksian dengan Shift, kemudian Anda tekan L untuk sama kiri dan R untuk sama kanan. Seperti ini. Dan Anda menginginkan tulisan artistic tag ini sama panjangnya dengan slogan yang Anda buat di bawahnya, maka Anda bisa menggunakan fungsi dari Shape Tool ini, kita tarik sampai pada batas yang kita inginkan. Oke, sampai S-nya sama dengan posisi yang ada di sini. Cukup mudah sekali untuk melakukan hal ini. Oke. Kemudian Anda juga bisa mengatur posisi dari masing-masing huruf yang ada di sini dengan menggunakan tools tag di sini. Kita pilih karakter formatting, maka akan muncul Docker di sebelah sini. Kemudian kita bisa memilih underline atau modelnya atau fontnya, kita bisa tentukan. Selain kita bisa memilih di sini, kemudian ada karakter yang bisa kita pilih, misalnya underline, kita beri underline seperti ini. Ada karakter-karakter yang diberikan. Double thin word, artinya dia akan memberikan garis potong pada tiap kata yang kita buat. Atau kita bisa melakukan pengeditan bagaimana model atau tipe yang kita inginkan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah karakter shift, di mana ketika kita memilih semuanya dari teks ini dengan melakukan double klik di dalam teks ini dengan asumsi teksturnya sudah terpilih, kita menggunakan karakter shift dan kita bisa mengatur sudutnya sehingga teks yang kita miliki bisa memiliki kemiringan sesuai yang kita atur. Dan ini sangat fantastis sekali dan kita tidak perlu melakukan perubahan satu persatu. Kita bisa tutup Dockernya, kita lihat di sini. Menarik sekali di sini. Dan Anda juga bisa melakukan ini pada Corel 12, tetapi dengan tampilan yang berbeda. Kalau di sini karakter formattingnya berbentuk seperti ini, sangat-sangat menarik sepertinya. Saya mencoba dengan Corel Draw 12 supaya Anda bisa tahu perbedaannya dan sebenarnya tidak bermasalah dimanapun Anda bisa bekerja.
Oke, contohnya kalimat ini. Muhammad Arif, saya coba dengan text tool di sini. Kita pilih format text. Bentuknya berbeda dengan yang tadi. Oke, bentuknya sangat berbeda. Saya coba geser dulu. Saya naikkan ke atas. Oke, gini. Agar shift karakternya bisa muncul, maka kita harus memilih hurufnya semuanya, kemudian kita pilih derajat di sini. Sama fungsinya, tetapi hanya beda pada tampilannya. Oke, saya tutup saja. Oke, Anda melihat ada kesamaan dengan beberapa tampilan interface yang berbeda. Saya kira bukan menjadi sebuah permasalahan yang berarti buat Anda. Oke. Kemudian ada hal yang menarik di dalam artistic tag ini. Apabila kita memiliki sebuah teks, kemudian kita membuat sebuah path, kita bisa dengan menggunakan Bezier tool. Kita klik di sini, misalnya seperti ini. Atau kita membuat kotak seperti ini. Apabila kita memilih teks, kemudian kita masukkan tag, kita pilih menu tag dan fit text to path, maka kita akan secara real time show akan ditampilkan di sini. Kalau kita mendekatkan pada sebuah objek atau path, maka dia akan mencoba untuk membentuk dari path yang kita inginkan. Dan uniknya yang versi 13 ini, dia bisa langsung mengatur berapa jarak dari objek outside atau di dalamnya seperti ini, dan kita bisa mengatur posisinya dengan mudah, hanya cukup mendragnya saja. Begitu pula di sini, saya mencoba mengambil di sini, bisa saya naikkan, saya turunkan, kita klik saja oke. Nah, setelah kita klik, maka teks kita akan mengikuti path yang kita buat, baik itu berupa garis atau lingkaran ataupun kotak. Dan di sini sekali lagi Corel selalu menampilkan objek yang terpilih dengan memberikan modifier di atasnya secara otomatis yang sesuai dan berhubungan dengan dia akan ditampilkan di sini. Apabila kita memilih distance from path, maka kita bisa mengatur kembali jarak dia dengan path, dan kita bisa atur secara manual di sini. Posisinya kita bisa tentukan, kondisinya mirror atau dibalik dari garisnya. Kita bisa melakukan itu semuanya di sini. Oke. Anda juga bisa memilih modelnya seperti ini. Secara default dia akan memilih yang style yang pertama. Oke, kemudian setelah itu Anda bisa menghilangkan dengan mengklik beberapa kali. Misalnya pertama, Anda klik maka muncul semua ini, di mana garis merah ini adalah sebuah titik yang bisa Anda atur lagi parameternya. Seperti tadi, Anda sesuaikan dengan keinginan Anda. Kemudian Anda klik lagi, maka dia akan menuju path yang Anda gunakan sebagai acuan untuk membuat teks ini mengikuti path yang ada. Dan kita bisa melakukan delete di sini. Oke.